Halo semuanya, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang relate banget, yaitu hal-hal yang nggak sebaiknya dilakuin saat nabung. Kenapa ini penting? Karena banyak nih yang niat nabungnya udah ada, semangat juga udah gede, tapi tetap aja duitnya bocor terus gitu. Jangan sampai deh ya, kita udah usaha mati-matian tapi malah ngelakuin kesalahan yang bikin tabungan kita nggak berkembang. Makanya di episode kali ini, kita bakal bahas berbagai kesalahan umum yang sering banget kejadian dan tentunya gimana cara menghindarinya. Jadi buat kalian yang ngerasa udah rajin banget nabung, tapi hasilnya gitu-gitu aja, wajib banget nih kalian dengerin sampai habis. Siapa tahu ada habit yang selama ini nggak sadar kalian lakuin dan bikin duit kalian nggak bertumbuh. Yuk langsung aja kita bahas satu per satu. Hal yang pertama yaitu nggak punya tujuan yang jelas. Jadi gini, banyak banget dari kita yang nabungnya tuh cuman asal nabung aja. Duit disimpan di tabungan atau di rekening, tapi nggak tahu sebenarnya buat apa. Dan akhirnya ketika ada keinginan mendadak, kayak pengen beli gadget baru, atau liburan dadakan, atau juga diskon di e-commerce. Nah, uang itu malah kepake. Sounds familiar kan? Kenapa ini bahaya? Karena kalau kalian nabung tanpa tujuan yang jelas, kalian bakal gampang tergoda untuk ambil uang itu kapan aja. Ibaratnya kalian naik angkot nih atau naik ojek, tapi nggak tahu mau kemana, mau turun di mana, jadinya muter-muter doang, nggak sampai-sampai di tujuan. Nah, solusinya apa? Bikin tujuan yang SMART, S-M-A-R-T. Apa tuh? S itu spesifik, jadi kalian harus tahu uangnya itu buat apaan. Misalnya, aku mau nabung buat beli motor, bukan buat keperluan lain. Terus juga M, measurable, tentuin nominal yang mau kalian capai, misalnya 15 juta. Terus A itu achievable, pastikan bahwa jumlahnya itu realistis sesuai dengan kemampuan kalian. Terus juga R itu relevant, sesuai dengan kebutuhan, bukan sekadar keinginan sesaat aja. Dan T itu time bound, kasih batas waktu yang jelas, misalnya 12 bulan kalian menabung. Oh iya, kalian juga bisa coba bikin dream board alias papan impian. Jadi di situ kalian bisa tempel foto atau tulisan tujuan menabung kalian di tempat yang sering kalian lihat supaya kalian semakin termotivasi. Kalau kalian lebih suka digital, kalian bisa pakai aplikasi pengingat atau budget tracker untuk mantau progres nabung kalian. Next, hal yang kedua, ngandelin sisa uang di akhir bulan. Ini nih kesalahan yang klasik banget. Banyak dari kita yang berpikir, nanti aja nabungnya, lihat dulu deh di akhir bulan ada sisa atau enggak. Dan kenyataannya, ya nggak pernah ada sisanya lah. Bener nggak? Habis buat nongkrong, jajan online, tiba-tiba gajian lagi, terus begitu siklusnya. Nah, mindset kayak gini nih yang bahaya banget. Karena nabung tuh harus jadi prioritas ya, bukan sekadar opsi di akhir bulan. Solusi yang paling gampang adalah gunakan metode pay yourself first. Bayar diri sendiri dulu. Gimana caranya? Jadi begitu gajian, langsung tuh sisihin buat tabungan dulu sebelum bayar yang lain ini itu. Anggap aja itu kayak bayar tagihan wajib. Misalnya kalian tentuin 10% dari gaji buat tabungan. Jadi kalau gaji kalian itu 5 juta, langsung alokasikan 500.000 ke tabungan, baru deh sisanya buat kebutuhan lain. Kalau kalian cuma ngandelin sisa uang di akhir bulan untuk ditabung, itu kan ibarat kalian makan dulu, baru mikirin olahraga ya kan? Hasilnya apa? Ya badan kalian tetap gendut, dan tabungan kalian tetap kosong. Tapi kalau kalian nabung di awal, ibarat kalian tuh olahraga dulu sebelum makan. Jadi hasilnya lebih sehat dan keuangan kalian juga makin stabil. Next, hal yang ketiga, menabung di tempat yang mudah diambil. Nah ini nih, jebakan yang sering banget bikin tabungan kita tuh bocor diam-diam. Kita nabung di rekening yang sama untuk gaji dan kebutuhan harian yang gampang diakses lewat mobile banking atau ATM. Ujung-ujungnya, tiap ngelihat saldo, muncul deh godaan buat ngambil dikit aja nanti diganti gitu. Tapi kenyataannya apa? Gak pernah diganti kan? Nah, solusi yang paling efektif adalah memisahkan rekening tabungan dari rekening sehari-hari. Rekening kebutuhan sehari-hari. Caranya, kalian bisa buka rekening khusus tabungan yang nggak ada kartu ATM-nya. Ini penting biar kalian tuh nggak gampang narik uang ketika lagi lapar mata.
Atau bisa juga pakai tabungan berjangka atau deposito. Dengan ini, uang kalian bakal terkunci dalam periode tertentu. Jadi kalian nggak bisa ngasal ambil sebelum waktunya. Plus, kalian bisa dapetin imbal hasil yang lumayan untuk jangka panjang. Atau juga bisa gunakan e-wallet ya, atau fitur auto debit. Jadi setiap bulan otomatis duit kalian yang ada di rekening utama, rekening sehari-hari, itu keambil untuk masuk ke rekening tabungan. Jadi kalian nggak ada alasan lagi buat lupa nabung. Next, hal yang keempat, nggak punya target waktu. Ini salah satu hal yang juga sering banget bikin tabungan kita berantakan. Banyak dari kita yang nabungnya tuh nggak punya deadline, nggak ada deadline yang jelas, alias nabung seenaknya aja, asal nabung aja. Misalnya pengen beli motor atau liburan, tapi nggak ada target kapan uangnya harus terkumpul. Akibatnya apa? Nabungnya jadi santai banget, terus tiba-tiba ada pengeluaran mendadak, duitnya jadi kepake duluan buat yang mendadak itu. Ibaratnya nih kayak kalian mau maraton gitu, tapi nggak tahu kapan harus sampai di garis finish. Jadi kalian santai aja larinya, berhenti suka-suka kalian, dan ujung-ujungnya nggak sampai-sampai di tujuan. Makanya nih, penting banget untuk bikin target waktu yang jelas. Caranya gimana? Yang pertama, tentukan dulu tanggal pastinya. Misalnya, aku harus punya 10 juta untuk liburan ke Bali dalam 12 bulan. Dengan target yang jelas ini, kalian bisa ngitung berapa yang harus ditabung setiap bulan kan? Lalu setelah itu, pecah target besar jadi kecil. Daripada kalian mikir harus nabung 10 juta langsung, semuanya, coba pecah target itu jadi bulanan atau bahkan mingguan. Jadi kalau sebulan misalnya kalian harus nabung 1 juta, berarti kan seminggu kalian cukup sisihin sekitar 250.000. Lebih gampang kan? Dan setelah itu, gunakan aplikasi reminder atau alarm. Jadi setiap bulan kalian itu selalu diingatkan soal target kalian, supaya nggak ada alasan untuk lupa. Next, hal yang kelima, nabung tapi tetap boros. Kalian pernah ngerasa bingung nggak? Udah nabung kok, tapi kenapa ya duitnya tetap habis? Nah, ini masalahnya adalah kalian itu nabung, tapi gaya hidup kalian masih boros. Jadi misalnya, kalian udah nyisihin 500.000 setiap bulan untuk tabungan, tapi setiap weekend kalian itu masih suka nongkrong di coffee shop yang mahal misalnya, atau langganan banyak layanan streaming, atau check out barang-barang secara impulsif. Jadi nabung sih jalan memang, tapi duit kalian yang lain di luar tabungan itu juga cepat habis buat hal yang sebenarnya nggak perlu. Boros itu sering datang dari pengeluaran kecil yang nggak terasa ya. Contoh kecilnya nih, langganan aplikasi yang sebenarnya jarang dipakai, atau jajan kopi maupun minuman kekinian setiap hari. Atau bisa juga belanja online karena tergiur promo yang sebenarnya nggak dibutuhin. Nah, terus gimana nih solusinya? Tenang guys, nabung itu bukan berarti kalian harus jadi orang yang super pelit dan gak bisa menikmati hidup. Yang penting adalah kalian harus bikin budget khusus untuk lifestyle. Jadi kalian bisa tetap senang-senang, tapi nggak mengganggu tabungan. Misalnya, kalau gaji kalian itu 5 juta satu bulan, tentuin 10% untuk gaya hidup. Artinya kan 500.000 ya. Jadi uang itu 500.000 per bulan, itu bebas kalian pakai buat nongkrong kah, atau buat hobi kah. Tapi lebih dari itu, stop. Nah, dengan cara ini, kalian masih bisa hidup, enjoy, tanpa kebablasan. Alternatif lainnya, coba deh cari hiburan atau kesenangan yang lebih hemat, atau kalau bisa gratis gitu ya. Misalnya dengan nongkrong di rumah temen, daripada di kafe atau tempat-tempat yang berbayar. Atau bisa juga ganti layanan streaming kalian jadi cuma satu aja. Gak perlu banyak-banyak. Dan juga masak sendiri buat makan siang, daripada kalian jajan beli di luar setiap hari. Ingat guys, gaya hidup hemat itu bukan berarti pelit dan gak boleh have fun sama sekali, tapi lebih ke soal prioritas ya. Next, hal yang keenam, gak punya dana darurat dulu. Ini nih yang juga sering dilupain banyak orang. Memang, nabung untuk beli sesuatu itu penting, tapi sebelum itu, kita harus punya dana darurat dulu. Karena dana darurat itu ibarat payung di musim hujan. Kita nggak pernah tahu bakal ada kejadian nggak terduga, misalnya tiba-tiba kena PHK, atau motor mogok, atau tiba-tiba harus bayar biaya rumah sakit.
Kalau kita nggak punya dana darurat, kita bakal terpaksa ambil uang tabungan. Atau lebih parah, minjem sana-sini. Seringnya banyak dari kita yang mikir, gue sehat-sehat aja kok, nggak perlulah dana darurat. Tapi ya, namanya hidup, nggak ada yang tahu kan ke depannya bakal kayak gimana. Terus gimana nih caranya ngitung dana darurat yang ideal? Pertama, tentukan minimal 3-6 bulan pengeluaran. Jadi kalau pengeluaran kalian itu 3 juta per bulan, idealnya kalian punya dana darurat sebesar 9-18 juta. Ini per orang ya. Lalu, pisahkan dari tabungan biasa. Lagi-lagi, jangan campur aduk tabungan kalian sama dana darurat. Bikin rekening khusus buat dana darurat ini. Dan juga bangun secara bertahap. Gak harus langsung banyak kok. Mulai dari yang kecil dulu, misalnya 200.000 sampai 500.000 setiap bulan sampai jumlahnya aman. Jujur aku pernah ngalamin sendiri, dulu aku nggak punya dana darurat, terus tiba-tiba laptopku rusak. Akhirnya, tabungan yang tadinya aku kumpulin buat liburan, malah jadi kepake buat laptop baru. Waktu itu sedih banget sih, makanya sekarang aku selalu prioritasin dana darurat dulu sebelum nabung buat hal-hal lain. Kalau kalian gimana? Ada pengalaman yang serupa nggak? Kita lanjut ya, hal yang ketujuh, yaitu semua uang disimpan dalam bentuk tabungan. Ini termasuk salah satu kesalahan klasik, naruh semua uang di tabungan bank. Aku paham banget, rasanya tabungan itu paling aman dan gampang diakses dan juga ya udah bikin tenang aja gitu. Tapi kalian sadar nggak sih kalau ada musuh besar yang diam-diam mengurangi nilai uang kalian? Namanya inflasi. Misalnya gini, kalau sekarang uang kalian 50.000 itu bisa buat traktir teman, makan di warteg, jadi bisa makan berdua. 5 tahun lagi, bisa jadi uang segitu cuma cukup buat beli lauk doang. Inilah alasan kenapa nabung di bank aja itu nggak cukup. Karena nilai uang kalian itu lama-lama bakal makin mengecil. Jadi gimana dong solusinya? Nah, kalian harus kombinasikan tabungan dengan instrumen lain yang bisa memberikan imbal hasil yang lebih baik. Kalau misalkan kalian masih pemula dan takut sama risiko yang tinggi, kalian bisa mulai dari reksadana pasar uang. Ini cocok banget buat pemula karena risikonya rendah dan bisa dimulai dari nominal yang kecil. Atau bisa juga gunakan deposito. Duit kalian diinapkan untuk jangka waktu tertentu dengan imbal hasil yang lebih tinggi dari tabungan biasa. Atau bisa juga gunakan emas. Ini bisa jadi pilihan kalau kalian pengen sesuatu yang tahan inflasi untuk jangka panjang ya. Intinya, jangan taruh semua duit kalian itu di satu tempat aja. Sebagian buat tabungan harian, sebagian lagi buat dialokasi ke instrumen lain yang bisa bantu duit kalian bertumbuh, gitu. Jadi kalian bisa tetap aman, tapi juga nggak kalah sama inflasi. Next, hal ke-8, terlalu fokus pada jumlah, bukan konsistensi. Ini sering banget terjadi ya, fokusnya cuma ke jumlah besar, tapi lupa sama yang namanya konsistensi. Banyak dari kita yang mikirnya, aduh gue baru bisa nabung kalau udah ada duit banyak, kalau udah ada bonus, kalau udah ada THR. Padahal yang paling penting itu adalah rutin menabung, sekecil apapun nominalnya. Kalian pernah dengar nggak sih prinsip, sedikit tapi rutin itu lebih baik daripada banyak tapi sesekali? Itu benar banget. Misalnya kalian nabung 1 juta sebulan, tapi rasanya berat banget buat konsisten karena bagi kalian nominal itu terlalu besar. Nah, daripada kalian malah nggak nabung sama sekali karena terlalu berat 1 juta itu, mending mulai dari 100.000 per minggu. Kalau kalian rutin bisa nabung 100.000 setiap minggu, dalam setahun kalian bisa punya 5 juta lebih tanpa kalian sadari. Gampang kan? Nah, biar makin gampang untuk konsisten, ada beberapa trik lain nih. Yang pertama itu adalah auto debit dari rekening gaji kalian. Jadi setiap bulan duit kalian langsung kepotong untuk tabungan sebelum kalian sempat pakai buat hal-hal lain. Terus juga selain itu metode nabung receh. Setiap dapat uang kembalian atau sisa uang belanja, langsung masukin ke tabungan atau celengan. Jangan sepelein cara ini, karena kalau uang-uang receh ini kalian kumpulkan, hasilnya bakal bisa jadi gede. Dan bikin challenge pribadi. Kayak nabung 20.000 per hari selama setahun, itu ujung-ujungnya bisa terkumpul cukup banyak. Jadi ingat, dalam menabung, yang menang itu bukan yang bisa nabung gede sesekali doang, tapi yang bisa nabung kecil tapi rutin. Next, hal ke-9, menabung karena terpaksa atau ikut-ikutan.
Misalnya nih, teman kalian lagi rame-rame nabung buat liburan ke Bali gitu ya misalnya. Terus akhirnya kalian juga ikut-ikutan nabung. Padahal sebenarnya kalian gak ada niat buat pergi. Tapi ya ikut-ikutan aja biar gak ketinggalan. Atau misalnya kalian nabung cuman karena ngerasa harus. Tapi sebenarnya gak ngerti buat apaan dan gak ada tujuan yang jelas. Kalau kalian nabungnya cuman ikut-ikutan, ya biasanya motivasi kalian bakal cepet luntur guys. Karena apa? Karena kalian nabung tanpa alasan yang benar-benar penting buat diri kalian sendiri. Biasanya ujung-ujungnya duit itu diambil buat hal yang gak penting juga. Makanya penting banget ya untuk punya alasan nabung yang personal dan relevan sama hidup kalian. Nah, caranya gimana? Pertama, tanya dulu sama diri kalian sendiri. Kalian nabung buat apa sih? Misalnya buat dana darurat kah? Atau buat beli gadget impian kalian? Atau buat pendidikan? Lalu setelah itu, tentukan prioritas. Apakah tujuan kalian menabung itu memang sesuatu yang benar-benar kalian butuhkan? Atau cuma sekedar keinginan aja? Dan setelah itu, buat goal yang jelas dan realistis. Gak usah terlalu muluk-muluk, yang penting sesuai dengan kemampuan kalian aja. Misalnya kalau kalian mau liburan, ya tentuin berapa lama lagi dan berapa duit yang perlu disiapin. Next, hal ke-10, gak pernah evaluasi tabungan. Kalian pernah nggak udah nabung berbulan-bulan, tapi pas dicek kok kayak rasanya nggak ada perkembangan yang berarti gitu? Nah itu bisa jadi tanda kalau kalian itu nggak pernah evaluasi tabungan kalian sendiri. Evaluasi itu penting banget ya, karena dari situ kalian bisa tahu tuh, udah sejauh mana sih progres nabung kalian, terus juga apakah target kalian itu masih realistis atau perlu diubah, atau apakah ada kebocoran yang bikin duit kalian gampang kepake. Banyak banget orang yang nabungnya tuh cuman sekedar nabung aja, tanpa tahu tujuan akhirnya bakal gimana. Padahal kalau kalian rutin, ngecek, dan evaluasi, kalian bisa tahu apakah strategi nabung kalian sudah efektif atau belum. Gampang kok caranya. Bisa dimulai dari hal-hal simpel kayak cek rekening kalian setiap bulan. Perhatiin saldo awal dan akhir. Terus tanyain ke diri kalian sendiri, ini duitnya kepake buat apa aja. Selain itu, bisa juga gunain aplikasi budgeting. Banyak banget kan sekarang aplikasi yang bisa bantu kita nge-track progres tabungan, kayak Money Lover, catatan keuangan, wallet, atau bahkan fitur pencatatan di mobile banking. Dan juga bikin milestone kecil. Misalnya kalian nabung buat beli laptop, terus targetnya 10 juta dalam setahun. Setiap bulan evaluasi tuh apakah kalian sudah menabung sesuai rencana atau belum. Intinya sih, jangan cuma nabung doang tanpa tujuan dan gak pernah dicek ya. Next, hal ke-11, menyepelekan catatan keuangan. Ini juga sering terjadi nih. Banyak dari kita yang mikirnya tuh kayak, ribet amat sih, kan yang penting ada duit. Udah gitu doang. Padahal, tanpa catatan keuangan, kita nggak bakal tahu guys kemana perginya uang kita setiap bulan. Aku kasih contoh deh. Kalian setiap bulan nabung 500.000. Tapi di akhir bulan kok duit kalian kayak nggak ada sisa gitu sama sekali. Nah itu karena kalian gak sadar uang kalian bocor ke hal-hal kecil yang sebenarnya gak perlu. Misalnya ngopi setiap hari di luar yang kalau dijumlah bisa ratusan ribu. Atau langganan aplikasi streaming yang sebenarnya jarang dipakai. Atau jajan online karena diskonan, padahal bukan kebutuhan utama. Makanya catatan keuangan itu penting banget biar kalian sadar pola pengeluaran kalian itu seperti apa. Tapi tenang aja, kalian gak harus nyatet dengan cara yang ribet. Bisa mulai dari pakai aplikasi pencatat keuangan. Ada banyak pilihan kayak Financialku, Money Manager, atau bisa juga pakai Google Spreadsheet yang lebih simple ya. Terus jangan lupa bikin kategori pengeluaran. Bagi jadi kebutuhan pokok, hiburan, tabungan, dan lain-lain. Jadi kalian lebih gampang untuk kontrol. Dan tulis secara manual di buku. Kadang nulis manual tuh bisa bikin kita lebih sadar dan ingat kemana aja uang kita pergi. Nanti kalau kalian udah mulai rajin nyatet keuangan, kalian bakal ngerasa lebih melek deh soal keuangan pribadi dan bisa nabung dengan lebih maksimal. Next, hal yang ke-12, nabung tapi tetap ngutang. Ini kesalahan yang sering banget kejadian terutama di kalangan anak muda zaman sekarang. Nabung sambil tetap punya utang. Mungkin kita mikirnya, kan bagus dong gue masih bisa nabung meskipun ada cicilan. Gak sepenuhnya bener ya. Karena nabung itu untuk masa depan.
Sementara utang adalah beban dari masa lalu yang harus segera diberesin. Jadi, kalau kalian tetap menyimpan uang tapi utang kalian numpuk, itu sama aja kayak maju 1 langkah tapi mundur 2 langkah. Gini deh, coba kalian pikirin, bunga atau biaya utang kalian itu biasanya lebih tinggi daripada imbal hasil nabung. Jadi, duit yang kalian tabung bisa aja malah kepake untuk nutup utang yang semakin besar kan? Terus juga, utang bisa mengganggu cash flow bulanan kalian. Akhirnya kalian jadi sering gali lubang tutup lubang untuk nutup pengeluaran. Dan juga, beban mental kalian pasti lebih besar. Punya utang itu bikin hidup gak tenang, dan cenderung bikin kalian impulsif buat cari uang dengan cara cepat, yang ujung-ujungnya malah bikin keputusan keuangan yang buruk. Jadi, solusi terbaiknya adalah prioritasin dulu utang kalian sebelum mulai nabung dengan serius. Bisa pakai strategi seperti metode snowball, mulai dari bayar utang dengan nominal yang terkecil dulu, supaya cepat lunas, dan bisa fokus ke utang yang lebih besar. Atau sebaliknya, metode avalanche, fokus ke utang dengan bunga atau biaya tertinggi dulu, biar lebih hemat dalam jangka panjang. Dan selain itu, tetap menabung tapi nominalnya kecil-kecil aja dulu. Misalnya, kalian tetap sisihin uang untuk simpanan dana darurat minimal, tapi sebagian besar uang kalian tetap fokus untuk beresin utang. Next, hal yang ke-13, mengabaikan inflasi gaya hidup. Siapa di antara kalian yang pernah ngalamin gaji kalian naik, tapi duit tabungan kalian tetap segitu-segitu aja? Atau malah berkurang? Itu tuh yang namanya jebakan inflasi gaya hidup. Contohnya gini nih, dulu waktu kalian masih fresh graduate, baru lulus kuliah, kalian happy banget bisa makan nasi Padang di warteg deket kosan. Tapi begitu kalian gajinya naik dikit, kalian mulai pindah ke resto yang mahal setiap weekend. Terus juga update gadget, mulai sering jajan kopi mahal hampir setiap hari. Dan akhirnya, gaya hidup kalian naik barengan sama pemasukan. Ujung-ujungnya, tabungan kalian gak bertambah sama sekali. Inflasi gaya hidup ini bahaya banget karena tanpa sadar, kita merasa berhak untuk hidup lebih fancy, lebih mewah setelah bekerja keras. Padahal, kalau kita nggak hati-hati, kita bakal terus terjebak di lingkaran kerja untuk bayar gaya hidup, guys. Nah, terus gimana dong cara ngontrolnya? Oke, jadi yang pertama, buat dulu batasan pengeluaran. Gaji boleh naik, tapi usahakan persentase nabung juga naik. Misalnya kalau kalian dulu nabungnya 10% per bulan, setelah naik gaji, bisa dong ditingkatin jadi 15 atau 20% atau bahkan lebih. Setelah itu, tunda dulu upgrade gaya hidup kalian. Coba tanya ke diri kalian sendiri, ini beneran butuh atau cuman pengen kelihatan keren di medsos, di mata orang lain? Dan juga, prioritaskan pengalaman daripada barang. Mending kalian simpen duit kalian buat traveling atau investasi pengalaman baru daripada sekedar ganti gadget setiap tahun misalnya. Next, hal yang ke-14, nggak memberikan reward buat diri sendiri. Kalian pernah nggak nih, dalam kondisi kalian udah mati-matian nabung, tapi di sisi lain kalian merasa hidup jadi kayak nggak ada senang-senangnya? Nah ini dia, nabung itu penting, tapi kalau terlalu ketat sampai kalian nggak ngasih ruang untuk senang-senang, kalian bisa stres sendiri dan akhirnya malah menyerah di tengah jalan. Jadi self-reward atau penghargaan buat diri sendiri, itu penting ya, karena itu bisa bikin kalian lebih semangat nabung dalam jangka panjang, terus juga ngasih apresiasi buat diri sendiri setelah disiplin mengelola uang, dan juga self-reward ini bisa menghindarkan kalian dari risiko balas dendam belanja besar-besaran. Tapi ingat, self-reward itu harus terkontrol, jangan sampai kebablasan. Caranya? Yang pertama, tetap anggarkan budget khusus untuk self-reward. Misalnya 5-10% gaji, itu bisa kalian pakai untuk hal-hal yang bikin happy. Selain itu, pilih reward yang sesuai dengan kemampuan. Nggak harus selalu mewah. Bisa aja sih simple beli makanan favorit, atau staycation yang hemat, atau nonton film di bioskop. Dan gunakan reward sebagai motivasi nabung lebih banyak lagi. Misalnya kalau kalian berhasil nabung 3 bulan berturut-turut tanpa ada yang gagal atau miss atau skip, boleh tuh traktir diri sendiri. Nah, itu dia beberapa hal yang harusnya nggak kalian lakuin kalau mau tabungan kalian berkembang dengan sehat. Semoga setelah dengerin ini,
Kalian bisa lebih sadar dan mulai nabung dengan cara yang lebih smart ya, bukan cuma asal nyisihin duit doang, supaya usaha nabung kalian gak sia-sia. Oke, segitu dulu bahasan kita kali ini. Terima kasih udah dengerin sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang masih suka struggle soal nabung. Aku tunggu juga nih cerita atau pengalaman kalian nabung di kolom komentar ya. Oke, sampai ketemu di tips menuju kekayaan berikutnya.